Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdian Mulaifi, utusan dari SMK Negeri 7 Mataram yang akan menyampaikan sirah Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA dan SMK Seprovinsi Nusa Tenggara Barat, serta Bapak dan Ibu guru, yang kami hormati para Dewan Hakam, singkatnya hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah pun meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad langsung diserahkan pada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusui anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita yang terpandang cantik dan berasal dari golongan orang yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan yang tertinggi di akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hira, tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Walaupun Nabi Muhammad merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir, yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Mujizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di
Gua Hira adalah mujizat terbesar dan kekal. Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin, tetapi kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Saat Rasulullah SAW wafat, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menembuskan nafas terakhir. Demikian cerita Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.